nggak mudah terutama bagi seorang wanita terutama ya, karena ada pandangan-pandangan yang kurang baik juga dari masyarakat seperti apa gitu tentang status yang baru saja bercerai seperti itu. Nah, dari cara Mbak Timur sendiri menyikapi hal-hal kayak gitu tuh gimana? Dan cara Mbak Timur untuk berusaha sembuh ibaratnya ya, karena kan ketika kita berpisah pasti ada luka di hati kita, ada luka batin di sana. Nah, itu usaha Mbak Timur untuk bisa sembuh tuh upaya seperti apa yang Mbak Timur lakukan juga? Wah, itu panjang ya pasti ceritanya. Gak apa-apa, mungkin bisa di garis besar atau gimana gitu kan. Aku bersyukur ada salah satu guruku, sensei aku yang dipungut sama beliau. Oke. Dipungut dan beliau udah kayak ayah kedua ya bagi aku. Dan beliau yang banyak ngebimbing aku saat itu, nemenin. Dulu kan aku masih kuliah juga, sampai banyak kata-kata beliau yang aku ingat kayak Tim, mending lo fokus dulu sama kuliah lo beresin, jangan karena kan terpukul banget ngerasa ngecewain orang tua ya. Betul. Dengan pernikahan aku yang gagal, apalagi saat itu aku pernikahan aku pun lebih banyak dibiayai oleh orang tuaku dan itu tidak sedikit ya untuk menyelenggarakan walimahan itu. Jadi kayak, dan aku tuh ngerasa bersalah sama orang tuakunya karena pasti ya mereka mungkin ikut malu juga kan dengan hal tersebut. Jadi senseiku kayak setidaknya jangan hancurkan dengan lo tidak melanjutkan kuliah dan tidak lulus di kuliah jurusan Jepang ya? Aku kuliah jurusan Jepang. Dan akhirnya ada yang bimbing, maksudnya dalam artian kan ada yang nemenin perjalanan aku itu. Akhirnya udah mending lo fokus dulu, gak usah mikirin itu dulu, kayak kayak jeda dulu atau vakum dulu. Fokus ke skripsi, bener-bener lulus dulu. Udah akhirnya lulus baru balik lagi. Dan itu sih waktu itu treatment dari senseiku adalah beliau bilang gini, ini sih kisahnya sebenarnya udah aku tulis di salah satu antologi di bukunya Mbak Timur ya, Menggapai Bahagia itu, cuman sudah tidak terbit ya udah. Jadi ada satu kalimat senseiku yang bilang, Tim, lo nggak bisa berdamai sama Tuhan. Aku lupa ingat sih. Lo nggak bisa berdamai sama Tuhan kalau lo belum bisa berdamai sama orang lain kalau nggak salah. Dan lo nggak bisa berdamai sama orang lain kalau lo nggak berdamai sama diri sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Garis bawah ya. Kita nggak bisa berdamai dengan Tuhan kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, dan kita tidak bisa berdamai dengan orang lain kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Berarti awalnya kita mulai dengan berdamai dengan diri sendiri dulu. Iya. Gitu ya. Tapi caranya bagaimana waktu itu Mbak Timur biar bisa damai dengan konflik batinnya itu dengan diri sendirinya, gimana cara? Waktu itu tuh aku pakai forgiveness ya. Jadi beberapa tingkatan forgiveness. Waktu itu diminta untuk minta maaf dan memaafkan orang yang menurut kamu, karena kan kadang-kadang kita menurut kita dia salah nih, karena dia yang minta maaf bukan gua gitu kan. Dia yang menyakiti kita. Jadi kayak aku diminta maaf ya, berarti kan ke calon suamiku yang mantan suami aku. Ya waktu itu di dalam benak aku masih victim kan, aku memposisikan diri sebagai korban gitu. Dan blaming gitu. Sebenarnya gue yang disakitin, kenapa gue yang minta maaf gitu awalnya gitu. Masih ada kayak ego kayak gitu ya. Iya, jadi diminta untuk nemuin langsung gitu. Kalau misalkan bisa ketemu langsung, bayangin. Ya itu kan gak mudah. Iya, dan entah kenapa sih, entah karena respect aku atau gimana ya. Jadi aku tuh kayak nurut gitu loh ketika diminta untuk guru aku atau sama sensei aku. Paling lebih ke menunggu aku siap gitu sih, yang paling, karena bilangnya gini ya, kan makin lama dilakuinnya lo makin lama sembuhnya. Emang lo mau kayak gini terus, ibaratnya kayak gitu. Dan akhirnya dengan motivasi aku pengen sembuh gitu, sembuh, jadi kayak udah deh disiap-siapin gitu loh untuk ngajakin ketemuan ya. Udah, dan bertahap, terus diminta maaf ke orang tua juga. Itu kan minta maaf ke orang yang kamu cintai atau yang kamu sayang. Dan itu ternyata lebih berat untuk minta maaf karena kita ngerasa bersalah banget kan
apa ya, perasaan mengecewakan orang yang kita cintai gitu, orang bener. perasaan bersalah ke orang tua itu, wah, untuk dealing dengan rasa itu tuh bener-bener yang tidak mudah gitu. Tapi lagi-lagi diminta untuk mengutarakannya secara verbal ya, secara lisan, supaya bisa bisa rilis gitu ketika diomongin gitu langsung dan bisa keluar. Kayak gitu step by stepnya, jadi dari forgiveness dulu sih, kayak acceptance dulu berarti ya, karena kita kan tadinya dulu, ya. Maksudnya tadi kita, karena kan balik lagi ke tadi, kita yang disakitin, kenapa kita yang minta maaf? Artinya kan kita perlu menerima dulu bahwa bukan sepenuhnya dia yang salah gitu. Kita juga ada ikut andil. Iya, kita juga kontribusi, makanya kita juga perlu untuk meminta maaf. Betul. Gitu. Itu sih awalnya. Terus aku terapi juga sih, karena udah ngerasa ada momen dimana kita nggak bisa handling itu sendiri. Oh, berarti ada terapi sama psikolog atau sama terapis gitu? Ya, aku ke salah satu life coach sih, life coach. Oh, iya. Life coach rekomendasi juga, dan itu terapinya bener-bener 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Jadi ada beberapa teknik kan segala macam. Aku datang itu waktu itu untuk menyembuhkan, yaitu menyembuhkan trauma aku akan divorce kan. Tapi ternyata ketika terapi itu kadang kan muncul sesuatu dari alam bawah sadar yang kadang kita, loh kok ini sih yang muncul gitu kok. Dan ternyata waktu itu kayak yang ya aku masih sangat marah gitu. Ternyata meskipun udah minta maaf dan memaafkan, ternyata alam bawah sadar aku masih belum bisa terima gitu, masih belum bisa terima, dan itu keluar semua emosinya. Gitu sih. Dan selain itu juga kayak ternyata muncul juga tuh memori masa kecil dengan orang tua segala macam. Akhirnya itu juga ternyata turut andil gitu ya. Jadi kayak faktor orang tua mendidik kita, mengasuh kita itu juga menjadi andil. Iya, karena aku pribadi bukan dari keluarga broken home dalam artian orang tua aku bercerai, tidak gitu, tapi bisa dibilang aku tumbuh menjadi sebagai seorang anak yang kesepian gitu, dan sering diabaikan. Dan ketika ditarik mundur ke belakang, untungnya yang aku study oriented, aku berprestasi segala macam, itu kan adalah ternyata bentuk pelarian, karena aku menginginkan perhatian dan penghargaan dari orang lain. Iya, dan itu benar-benar yang itu dari situ gitu. Akhirnya aku kayak ngemis cinta orang lain, karena aku butuh cinta, aku butuh perhatian gitu, karena tidak terpenuhi, tidak terisi dari kecil ya. Dan itu ternyata efeknya ketika dewasa kerasanya. Dan akhirnya aku merasa tidak didengar, aku susah percaya sama orang, karena kecil juga mungkin sering dibohongin ya sama orang tua yang kayak gitu-gitu sih. Bukan berarti orang tua jahat ya, maksudku. Kadang kan ada yang besok kita beli, atau ada apa tuh, nanti ada setan, nanti ada apa, itu kan, yang dibangun emosi negatif ya sebenarnya, kayak rasa takutnya gitu. Jadinya ketika dewasa muncul. Kita takut pasangan kita kayak gini, kita curiga dengan pasangan kita kayak gini, dan itu bisa berimbas ya. Ya itu kita nggak bisa juga menyalahkan orang tua 100% tentang apa yang terjadi juga, karena mungkin orang tua pun melakukan itu karena orang tua sayang sama kita, dan beliau kurang paham caranya mengungkapkannya seperti apa kayak gitu. Mungkin karena ya namanya orang tua kan nggak ada yang namanya sekolah untuk menjadi orang tua ya, zaman dulu nggak ada ya, mungkin karena baru sekarang aja kan ada sekolah rumah tangga, ada sekolah menjadi ibu, sekolah menjadi ayah, sekolah menjadi orang tua. Pendidikan tentang parenting itu baru ada muncul saat ini gitu kan. Orang tua kita zaman dulu ya mana paham, mereka hanya meneruskan bagaimana orang tua mereka mendidik mereka, dan mereka mendidik kita sesuai seperti itu. Dan syukurlah kita yang generasi saat ini mulai terbuka, mulai sadar juga bahwa betapa pentingnya cara mendidik dengan baik dan benar gitu ya. Cara mendidik anak yang sesuai dengan sesuai dengan aturan agama, dan sesuai dengan personality, kepribadian anak itu, biar kita nggak salah asuh juga kayak gitu. Jadi kita bisa memutus mata rantai pengasuhan yang kurang baik juga. Seperti itu ya kurang lebih ya Mbak Timur ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang
cara Mbak Timur sembuh, cara Mbak Timur melakukan healing kepada dirinya sendiri kayak gitu. Itu kan nggak mudah ya Mbak ya. Ya, Terus butuh proses. tentunya butuh perjuangan dan butuh keistiqomahan. Nah, cara Mbak Timur untuk bisa struggle, berjuang dan istiqomah dalam proses penyembuhan itu gimana? Aku bersyukur sih ya, karena ada teman-teman yang ngedampingin aku dan nemenin aku, yang biasanya sih udah ngalamin hal yang sama juga. Sebelumnya. Jadi penting adalah untuk kita punya guru, yang bisa ngebimbing kita. Jadi miliki guru atau mentor dan juga komunitas teman-teman yang sama-sama gitu, mereka pun berusaha untuk menyembuhkan lukanya, dan nanti sih biasanya ketika sudah menyembuhkan lukanya kan akan lebih empati juga. Betul. Sama orang kayak gitu. Jadi pertama sih butuh guru, perlu nggak bisa sendirian, nggak akan bisa meskipun ada metode self healing, tapi ada momen dimana kita butuh bantuan orang lain, karena healing itu berlapis-lapis dan berlayar-layar. Nanti satu layarnya sudah tuntas, pada suatu momen akan muncul layer yang lain gitu, kayak gitu terus siklusnya. Dan itu emang siklusnya seperti itu. Kalau menurutku healing journey itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis ya, dan tidak pernah berhenti juga. Ya, jadi punya guru dan punya komunitas bareng. Kalau aku sih sekarang lagi sukanya dengan meditasi ya, salah satu tekniknya. Dan itu kayak ada komunitasnya sendiri. Itu nanti ada kayak momen-momen meditasi bersama kayak gitu. Atau ketika ada program atau apa, kalau kita punya teman, kita bisa ikut ini yuk gitu, ikutan talk show ini misalkan, kayak gitu sih. Jadi bisa mungkin nggak sendirian ya. Oke. Jadi proses healingnya pun macam-macam juga yang dilakukan. Iya, dan karena banyak banget teknik healing tuh, banyak banget. Kita perlu menemukan mana sih yang paling cocok, mana sih yang paling cocok sama kita. Bahkan guru pun kita perlu menemukan mana yang cocok sama kita. Dan ini uniknya, aku punya satu grup ya, satu grup pertemanan, kita tuh berempat gitu, namanya Soul Family. Dan itu guru yang cocok di aku, maksudnya ketika ada ini bagus, tapi aku nggak serak gitu. Jadi kita tuh punya guru yang berbeda-beda, tapi anehnya dan herannya kita tuh sering banget selaras gitu. Jadi yang diajarkan sama guru-guru kita itu sama. Jadi sebenarnya intinya, bahkan kadang dalam waktu bersamaan, lah gue juga lagi belajar tentang ini gitu. Misal tentang mindfulness gitu. Dan di waktu bersamaan mereka tuh di kelasnya masing-masing atau bersama gurunya masing-masing lagi bahas tentang mindfulness, atau aku lagi belajar konsep tentang fitrah. Lah, sama aku juga lagi belajar tentang gitu. Jadi se-connect itu gitu, meskipun guru kita beda-beda dan tidak masalah gitu. Karena memang bukan berarti satu guru tersebut lebih buruk atau jelek atau nggak bagus, tapi balik lagi sama cocok-cocokan gitu, jodoh-jodohan. Makanya temukanlah healer kamu sendiri gitu. Kalau misalkan nggak cocok sama satu healer, ya sudah, nggak usah kok gini-gini metodenya kok, ya sudah, kamu tinggal menemukan healer kamu sendiri, metode yang tepat untuk kamu. Nah, kalau cara Mbak Timur sendiri untuk menemukan ibaratnya support sistemnya seperti guru tersebut, itu gimana? Ada cara tersendiri nggak Mbak Timur untuk bisa mendapatkan guru yang tepat itu? Kalau aku lebih banyak mestakung ya hidupnya. Mestakung. Semesta mendukung gitu. Semesta mendukung, atau kalau ada juga yang bilang istilahnya servo mechanism. Iya, servo mechanism. Gimana ketika kita kayak jalan tuh ngebuka sendiri gitu, dan alhamdulillah gitu aku dimudahkan juga sama Allah prosesnya. Aku bersyukur gitu bahwa Allah tuh benar-benar mendampingi ya, dan itu aku dapatkan di beberapa keilmuan kayak Fitrah Best Life. Jadi Allah itu memang selalu mengintervensi perjalanan kita, dalam artian selalu ikut andil gitu. Emang selalu ada tanda-tanda yang kita kan dikasih fitrah ya, dan itu kita juga dikasih kecenderungan gitu, kecenderungan. Kalau kita rutin mengasah diri, kalau kita rutin membersihkan diri, kalau misalkan
di Islam itu namanya tazkiyatun nafs Tazkiyatun ya, nafs. atau biasanya manajemen kolbu juga. Iya. Akhirnya kita akan semakin terasah gitu untuk ngedengerin si callingan dari hati itu. Kayaknya enggak deh, ini kayaknya iya gitu. Dan aku Jadi ikutin hati nurani juga iya, ya. aku tapi ya perlu hati-hati mana yang hati nurani, mana yang nafsu, mana yang ego betul. gitu. Kita harus bisa peka juga ya terhadap hal itu ya. Kalau aku konsep hidupnya adalah, buat aku life mission itu kayak peta hidup, dan kita kan punya panduan ya. Kalau di Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Ya, dan fitrah salah satunya lagi. Ya intinya ketika masih selaras dengan Al-Quran, dengan Sunnah, tidak ada yang menyimpang, ya go ahead aja gitu, go ahead aja ikutin. Itu sih yang salah satu yang aku lihat, dan aku percaya bahwa ketika muridnya siap maka gurunya datang gitu, gurunya akan datang sendiri kayak gitu. Entah kita lihat postingan, entah ada teman yang nge-share acara yang kita butuhkan ternyata. Jadi hal-hal kayak gitu gimana didatangkan untuk kita gitu, didatangkan untuk kita. Rata-rata aku kayak gitu perjalanannya. Jadi kayak ya, tapi itu kayak bener-bener perlu, kalau universalnya surrender ya. Kalau di bahasa Islam itu tawakal, itu bener-bener yang sering banget berdoa, ya Allah, aku angkat tangan gitu, aku angkat tangan. Aku pasrah, aku nggak tahu gitu. Jadi bener-bener yang ketika kita angkat tangan maka Allah akan turun tangan gitu, ngebantuin. Ketika kita menyerah, artinya kita menyerahkan kepada Allah, urusan ke yang Maha Tahu gitu. Jadi bener-bener entah orang percaya miracle itu ada atau enggak, aku sih percaya. Aku percaya miracle itu. Iya, aku percaya miracle itu ada, karena memang kadang apapun yang aku butuhkan kayak datang sendiri kayak gitu, sering banget. Dan itu sih, tapi ketika kita so tahu, biasanya kayak Allah tuh kayak yaudah gue terserah lu deh, lu mau kayak gimana aja gue. Aku udah kapok kayak gitu. Jadi mendingan ya udah, ya Allah tunjukkan, ya Allah. Kalau misalkan udahlah bener-bener minta. Aku ingat salah satu ini sih yang jangan limpahkan urusan aku, redaksi tepatnya enggak hafal ya, tapi kayak intinya tuh kayak jangan limpahkan urusan kita, urusan dunia atau apa ke diriku gitu. Bahkan meskipun sekedip mata aja, jangan sampai diserahkan gitu. Jadi kayak yang bener-bener, kalau aku ini konsep yang aneh sih, soalnya dulu kan kalau misalkan motivasi kayak aku hebat, aku mampu, tapi justru aku ngerasa mendapatkan banyak kemudahan ketika aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa. Karena kita merasa lemah, karena kita merasa nggak ada apa-apa gitu, tanpa Allah. Iya, gitu. Ketika aku beneran, ya Allah aku nggak tahu, ya Allah aku nggak berdaya gitu. Jadi justru, ini disebut total bergantung juga kepada Allah. Iya, total bergantung ya. Itu total surrender. Itu di ilmu pola pertolongan Allah ya. Iya, kemarin aku juga cerita aku minggu kemarin lebih tepatnya baru ikut training pola pertolongan Allah PPA bersama Mas Reza Renzi ya, sama beliau foundernya. Nah, itu pun sebenarnya aku udah pengen ikut tuh udah lama banget, dari 2018 kalau nggak salah, baru PPA baru mulai booming gitu, bukunya baru bestseller, pengen banget. Tapi hati aku kayak merasa udah ntar aja deh, ditunda lagi sampai akhirnya kemarin ada teman yang nawarin, dan aku pengen ikut nih, tapi nggak ada dana untuk investasi ikut training ini karena biayanya juga lumayan untuk 1 hari. Aku bilang aja, Mas, aku pengen ikut, tapi jujur aja dan saya kurang untuk ikut kayak gitu. Terus qadarullah beliau bilang kayak gini, Mas Al, alhamdulillah ini rezekinya Mas Al, saya memang niatnya ngajak untuk membiayai yang mau ikut seperti itu. Ini adalah bukti bahwa Allah baik sama Mas Al, bukti bahwa Allah ingin menunjukkan jalannya untuk Mas Al seperti itu. Dan aku ketika alhamdulillah langsung bersyukur banget di situ. Benar-benar pola pertolongan Allah itu ada. Bahkan sebelum aku ikut tentang pola pertolongan Allah itu sudah ada dan bekerja di kehidupan aku dengan cara memberikan fasilitas, memudahkan bahwa aku untuk belajar tentang ilmu pertolongan Allah ini sebenarnya ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid, kita benar-benar diajarkan untuk total bergantung, total pasrah kepada Allah. Kita belajar bahwa kita manusia ini, kita nggak punya apa-apa, kita makhluk yang lemah, nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah gitu. Kita nggak bisa hidup
enak, kita nggak bisa punya kekuasaan apabila nggak ada Allah yang kita ikut sertakan dalam kehidupan kita. Aku rasa benar-benar Allah tuh menunjukkan jalannya kemudahan untuk aku belajar tentang betapa besarnya kuasa Allah gitu ya kan. Jadi dengan begini aku mulai terbuka juga wawasannya bahwa ya kita sebagai manusia ini nggak ada apa-apanya, karena biasanya ya mohon maaf mungkin aku juga di bidang training kadang suka menyombongkan diri atas ilmu yang aku udah pelajari, menyombongkan diri dengan gelar-gelar yang sudah aku punya, aku melabelkan diri aku sebagai bla 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 bla, tapi ternyata semua itu adalah nothing dan nggak ada apa-apanya apabila kita serahkan pada Allah, itu nggak ada apa-apanya. Gimana jika Mbak Timur bisa mengirim pesan gitu, bisa mengirim WhatsApp lah gitu. Bagaimana jika Mbak Timur bisa mengirim WhatsApp ke diri Mbak Timur yang ada di masa lalu, ya pada saat sedang berada di titik terendah pengalaman hidup Mbak Timur, apa yang ingin Mbak Timur sampaikan sih kepada diri Mbak Timur di masa itu? Apa ya? Mungkin karena dulu aku melihat diriku itu lonely ya. Aku mungkin punya banyak relasi, teman, tapi di dalam diri aku mengalami kekosongan ya dan kehampaan, sepi. Barangkali satu kalimat yang ingin aku ucapkan pada diriku sendiri di masa itu adalah you are not alone. You are not alone. Kamu nggak sendiri, kamu punya Allah. Bahkan ketika kita benar-benar sendiri pun ya sebenarnya kita punya Allah. Cuma kadang kita menutup mata hati kita tentang hal itu ya Mbak ya. Baik, pesan terakhir untuk sahabat peduli hijrah Indonesia dimanapun berada, khususnya yang muslimah, apa yang ingin Mbak Timur sampaikan? Pakai bahasa Inggris lagi ya. Don't give up on yourself. Ya, karena setiap hari kita akan menemui diri kita sendiri. Mungkin ada momen-momen yang membuat orang lain kecewa, pada akhirnya kita pun kecewa dengan diri sendiri, atau ada kekurangan yang masih kita miliki dan kita frustasi dengan diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah terhadap diri kamu sendiri gitu, karena balik lagi, kalau teman-teman paham dan belajar konsep tentang fitrah manusia, ketika manusia dilahirkan itu kita lovable ya. Mungkin kalau ngelihat bayi itu bawaannya kan baru pertama ketemu atau ngelihat aja kita kayak sayang gitu ya, suka gitu. Dan fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia itu lahir dengan penuh cinta, dengan penuh kebaikan. Dan ketika kamu mungkin belum merasa sebaik itu, diri kamu tidak rusak, bukan kamu yang rusak, kamu hanya perlu kembali ke fitrah, kembali ke diri kamu yang sejati, dan makanya jangan nyerah dulu sama diri sendiri. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita kulik lebih dalam lagi tentang pengalaman hidup Mbak Timur, tentang inspirasi dari beliau. Cuma waktu yang belum memungkinkan. Mungkin suatu saat nanti Mbak Timur bisa mampir lagi, main lagi ke rumah Peduli Hijrah Indonesia untuk sharing-sharing lagi ya Mbak ya, untuk berbagi inspirasi kepada sahabat Peduli Hijrah Indonesia dimanapun berada. Seperti itu pesan dari saya untuk podcast kali ini untuk sahabat Peduli Hijrah Indonesia, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, cintailah diri sendiri sebelum memutuskan untuk mencintai orang lain, karena dengan kita mencintai diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa disakiti oleh orang lain. Baik, saya Mas Al dan saya Timur. Terima kasih banyak sahabat Peduli Hijrah Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar bisa lebih bermanfaat untuk umat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.